Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu komputer forensik dan tujuan komputer forensik serta tahap-tahapan apa yang dilakukan pada komputer forensik itu sendiri. Secara bahasa kata, forensik berasal dari kata Yunani yaitu forensis yang artinya debat atau perdebatan. Sedangkan menurut secara istilah, forensik ialah salah satu bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menegakkan proses keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Komputer forensik, pengertian dan tujuannya itu apa? Mari kita bahas secara lengkap tentang pengertian komputer forensik, lalu tujuan komputer forensik. Pengertian komputer forensik merupakan salah satu cabang ilmu forensik yang berhubungan dengan bukti hukum yang ditemukan dalam komputer maupun media penyimpanan secara digital. Komputer yang dikenal sebagai digital forensik banyak bidang ilmu yang dimanfaatkan dan dilibatkan pada suatu kasus kejahatan atau kriminal juga cybercrime untuk sesuatu kepentingan hukum dan keadilan, di mana ilmu pengetahuan tersebut dikenal dengan ilmu forensik. Lalu pengertian komputer forensik menurut para ahli, adapun pengertian komputer forensik yang bisa dijelaskan oleh para ahli yaitu sebagai berikut oleh Jude Robin. Menurutnya komputer forensik merupakan penerapan sederhana dari penyidikan komputer dan teknik analisa dalam menentukan berbagai bukti hukum yang memungkinkan. Lalu ada Loblet. Menurutnya komputer forensik sangat berperan dalam mengambil dan menjaga lalu menyajikan data yang sudah diproses secara elektronik dan disimpan di dalam media komputer lalu diterjemahkan. Dan ada ahli forensik Indonesia Ruby Alamsa mengatakan bahwa komputer forensik atau digital forensik ialah ilmu suatu menganalisa barang bukti secara digital hingga dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, yang termasuk barang bukti digital tersebut ialah laptop, handphone, notebook, dan alat teknologi lain yang memiliki tempat penyimpanan dan dapat dianalisa suatu harinya. Ya, kajian dalam bidang komputer forensik ini masih bisa dibilang baru dan masih dalam proses pengembangan karena maraknya tindak kejahatan dalam komputer atau cybercrime membutuhkan suatu proses pembuktian agar segala kasus kejahatan komputer dapat dibuktikan secara sah di dalam pengadilan nanti. Pada saat ini komputer forensik dibagi dalam beberapa bidang ya. Antara lain internet forensik yang membahas forensik di dalam lingkup internet dan aplikasinya, lalu ada network forensik, disk forensik, firewall forensik, database forensik, MDF dan sistem forensik, dan keseluruhan berada dalam konteks komputer forensik. Ya, lalu banyak yang bertanya tujuan dari komputer forensik itu apa? Tujuan komputer forensik adapun tujuannya ialah untuk mengamankan dan menganalisa bukti digital serta memperoleh berbagai fakta yang objektif dari sebuah keadilan atau pelanggaran keamanan dari sistem informasi. Berbagai fakta tersebut akan menjadi bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Contohnya melalui internet forensik, kita dapat mengetahui siapa saja yang mengirim email kepada kita, kapan dan di mana keberadaan pengirim, dan contoh lainnya kita bisa melihat siapa pengunjung website secara lengkap dengan informasi IP address, komputer yang dipakainya, dan keberadaan serta kegiatan apa yang dilakukan pada website kita. Lalu ada tahapan pada komputer forensik yang bisa dilakukan. Terdapat 4 fase dalam komputer forensik, antara lain yaitu 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan mengidentifikasi berbagai sumber daya yang dapat dianggap urgent dan bagaimana seluruh data dapat dihimpun dengan baik. Lalu ada pengujian.
Pengujian ini mencakup sesuatu proses penilaian yang memilah berbagai informasi yang sesuai dari semua data yang telah dikumpulkan, juga bypassing, proses meminimalisasi berbagai fitur dalam sistem operasi dan aplikasi yang bisa menghilangkan data seperti enskripsi, kompresi, akses mekanisme kontrol, mengalokasikan file, memeriksa pemetaan data, mengekstrak file, dan lain-lain. Lalu ada analisa yang dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan metode. Tugas dari analisis ini mencakup kegiatan ya, seperti mengidentifikasi user, pengguna yang terlibat secara tak langsung, lokasi, kejadian, perangkat, dan mempertimbangkan bagaimana cara agar semua komponen itu saling terhubung mendapat kesimpulan akhir. Lalu dalam mengumpulkan data digital, forensik menggunakan metode triage tool. Triage forensik yang muncul sebagai alat membantu meneliti, menemukan bukti lebih cepat, menggunakan sumber daya yang sedikit dan mengurangi beban dari seorang ahli forensik itu tersebut. Triage forensik merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritaskan sebagai bahan dalam penyelidikan. Bila barang terbukti relevan dengan kejadian itu, maka komputer bisa dibawa ke lab, lalu pelaku bisa secara segera ditahan tanpa menunggu lama. Dan bila ternyata bukti tidak relevan, maka barang bukti komputer tidak perlu dibawa ke lab dan dibiarkan saja di tempat kejadian. Manfaat dari triage forensik cukup banyak ya, sangat efektif. Seperti selama beberapa tahun ini banyak terjadi pergeseran alat digunakan untuk melakukan triage forensik. Pada awal-awal komputer forensik, alat triage forensik dikembangkan oleh para ahli forensik. Alat-alat yang rumit ini membutuhkan seorang operator yang ahli dalam pengoperasiannya. Namun karena anggaran terus dipotong, jumlah ahli forensik yang terjun langsung untuk melakukan triage semakin berkurang. Untungnya sekarang banyak alat-alat baru yang diperkenalkan dirancang khusus untuk para non-ahli. Alat-alat ini memungkinkan seorang awam untuk melakukan tugas triage di lapangan dengan mengikuti beberapa petunjuk sederhana. Produk baru ini mengubah wajah triage forensik. Dengan begitu banyak peralatan yang tersedia, seseorang bisa memilih mana yang dimulai untuk melakukan penyelidikan kasus-kasus digital forensik di Indonesia. Lalu di sini saya akan menyinggung sedikit tentang kasus yang berada di Indonesia, yaitu kasus Antasari. Dan ada andil penting digital forensik di dalamnya. Menurut detik.com, peristiwa yang menjadi saat membahagiakan bagi ahli digital forensik seperti Ruby Alamsyah karena ikut andil di dalam kasus ini ya. 2009 menjadi titik di mana perjuangan Ruby menumbuhkan kesadaran akan digital forensik mulai menampakkan hasil. Pada awal memperkenalkan digital forensik pada 2006, Ruby bisa dibilang nekat karena berupaya mencari pasar, mendekati para penegak hukum, mensosialisasikan digital forensik itu. Puncaknya adalah pada kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Antasari Azhar. Tim kepolisian yang sudah paham bagaimana memperlakukan barang bukti digital berupa voice recorder langsung memanggil Ruby. Sejak saat itu digital forensik selain mulai dikenal banyak orang juga merambah ke berbagai institusi negeri maupun swasta. Ini sekaligus melunturkan anggapan kebanyakan orang bahwa digital forensik hanya digunakan di ruang lingkup kepolisian itu sendiri. Maka dari itu, kenapa digital forensik harus dilakukan? Karena digital forensik diperlukan karena biasanya data atau perangkat target yang terkunci, terhapus ataupun sengaja disembunyikan
dan kemungkinan ada dari data terhapus atau terkunci itu memecahkan masalah digital forensik itu tersebut. Dapat belakangan ini juga sudah merambah ke swasta untuk penyidikan kasus mengeksplorasi sifat dan dampak instruksi jaringan yang tidak sah. Lalu legalitas digital forensik itu dilakukan dengan prosedur yang benar karena akan mempengaruhi hasil keputusan pengadilan. Karena forensik digital tidak hanya digunakan sebagai bukti, tetapi juga memastikan siapa yang melakukan, apa yang mengkonfirmasi alibi setiap pihak terlibat dalam sesuatu kasus. Oleh karena itu, pertimbangan aspek legal dan etis terhadap praktik forensik digital perlu diselenggarakan agar menjadi paduan yang dapat dipatuhi oleh seluruh praktisi. Itulah ulasan singkat tentang komputer forensik, pengertian dan tujuan hingga kasus yang pernah terjadi secara lengkap yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini dapat menambah pengetahuan kita dan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.